Baik, selamat pagi semuanya. Jadi perkenalkan, nama saya Ari Putra Setiawan, seri kelas 12 Bahasa, absen 3. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa sebab materi mengenai perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin. Nah, langsung saja kita ulas. Nah, yang pertama yang kita bahas yaitu mengenai Dekret Presiden 5 Juli 1959. Nah, pada pemilu tanggal 15 Desember 1959 berhasil memilih anggota DPR dan konstituante. Nah, konstituante sendiri bertugas untuk menyusun sebagai dewan yang menyusun undang-undang dasar. Lalu pada tanggal 10 November 1956, konstituante tidak dilantik dengan tugas utamanya yaitu merumuskan undang-undang dasar yang baru sebagai pengganti UUDS 1950. Namun karena saat itu terjadi pergolakan di daerah-daerah sampai dengan awal 1957, konstituante belum juga berhasil menyelesaikan tugas merumuskan UUD yang baru. Nah, karena gagalnya konstituante dalam merumuskan undang-undang yang baru, pada hari Minggu tanggal 5 Juli 1959, dalam suatu upacara resmi di Istana Merdeka, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang berisi, yang pertama, pembubaran konstituante. Lalu yang kedua, tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945. Dan yang terakhir yaitu pembentukan MPRS dan DPAS. Lalu yang kedua, pelaksanaan demokrasi terpimpin. Jadi pada masa demokrasi terpimpin dimulai dengan berlakunya Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 sampai berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno tahun 1966. Nah, disebut demokrasi terpimpin karena demokrasi di Indonesia pada saat itu mengandalkan pada kepemimpinan Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin merupakan reaksi terhadap demokrasi liberal. Nah, lalu yang ketiga, mengenai arah politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Nah, peran aktif Indonesia pada awal masa demokrasi terpimpin ialah pengiriman pasukan Garuda II ke Kongo untuk bergabung dengan pasukan perdamaian PBB UNOC. Nah, lalu yang kedua, ikut memprakarsai berdirinya GNB. Nah, lalu kita lanjut dengan konfrontasi dengan Malaysia. Nah, sikap Indonesia yang konfrontatif terhadap negara-negara barat antara lain ditunjukkan dengan konfrontasi terhadap Malaysia. Nah, hal tersebut karena pemerintah tidak setuju dengan pembentukan negara Federasi Malaysia yang dianggap proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan Indonesia dan negara-negara blok NEVO. Nah, dalam rangka konfrontasi tersebut, Presiden Soekarno mengumumkan Dwi Komando Rakyat atau Dwikora pada tanggal 3 Mei 1964 di Jakarta. Lalu isi Dwikora yaitu perhebat ketahanan revolusi Indonesia dan bantu perjuangan rakyat Malaysia untuk membebaskan diri dari nekolim Inggris. Nah, lalu kita lanjut mengenai Indonesia keluar dari keanggotaan PBB. Pada tanggal 7 Januari 1965, dalam sebuah rapat umum anti pangkalan militer asing, Presiden Soekarno menyatakan bahwa Indonesia keluar dari PBB. Nah, penyebab keluarnya Indonesia dari PBB adalah karena tidak menyetujui Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Nah, kita lanjut lagi mengenai pembebasan Irian Barat. Nah, latar belakang perjuangannya yaitu salah satu hasil konferensi meja bundar yang diselenggarakan di Den Haag. Nah, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 September tahun 1949 adalah pembahasan mengenai masalah Irian Barat yang sekarang Irian Barat tersebut telah berubah nama menjadi Papua. Nah, dari hasil tersebut ternyata ada perbedaan penafsiran antara Indonesia dan juga Belanda. Nah, di mana bangsa Indonesia menafsirkan bahwa Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Tetapi ternyata Belanda menafsirkan hanya akan merundingkan masalah ini, masalah Irian Barat, dan bukan diserahkan ke Republik Indonesia itu. Nah, lalu akhirnya pembebasan Irian Barat dibagi menjadi 3 tahap. Nah, yang pertama ada tahap perjuangan diplomasi. Dalam upaya membebaskan wilayah Irian Barat dari cengkraman Belanda, pemerintah Republik Indonesia pertama mengambil langkah diplomasi
dilakukan secara bilateral baik dengan pemerintah Belanda maupun dengan dunia internasional. Lalu yang kedua, tahap perjuangan bersenjata. Nah, sesuai namanya, pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno dalam pidatonya di Yogyakarta menyampaikan suatu komando dalam rangka perjuangan pembebasan Irian Barat yang dikenal dengan Tri Komando Rakyat atau Trikora. Lalu yang ketiga atau yang terakhir, PPRA atau penentuan pendapatan rakyat. Nah, PPRA merupakan salah satu ketentuan persetujuan pada tahun 1962 yang membahas mengenai penyerahan kekuasaan pemerintahan atas Irian Barat oleh Belanda kepada Indonesia. Nah, lalu kita lanjut lagi ke sebab selanjutnya mengenai perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Nah, pada masa demokrasi terpimpin, keadaan ekonomi dan keuangan Indonesia mengalami masa suram. Nah, untuk menanggulangi keadaan ekonomi tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan ekonomi dan keuangan. Nah, yang pertama, pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Nah, untuk melaksanakan pembangunan ekonomi di bawah Kabinet Karya, dibentuk Dewan Perancang Nasional atau Depernas pada tanggal 15 Agustus 1959. Nah, tugas Depernas adalah menyiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional dan menilai penyelenggaraan pembangunan. Lalu pada tahun 1963, Depernas diganti nama menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Nah, yang dipimpin sendiri oleh Presiden Soekarno. Tugas Bappenas adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan juga jangka pendek. Lalu yang kedua, mengawasi pelaksanaan pembangunan. Yang ketiga, menilai hasil kerja mandataris MPRS. Nah, lalu yang kedua, mengenai penurunan nilai uang atau devaluasi. Tujuan dilakukan devaluasi adalah untuk membendung inflasi yang tetap tinggi, mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, dan menekankan nilai rupiah sehingga rakyat kecil tidak dirugikan. Lalu untuk membendung inflasi dan mengurangi jumlah uang yang beredar, pada tanggal 25 Agustus 1959, pemerintah mengumumkan penurunan nilai uang atau devaluasi, yaitu yang pertama, uang kertas pecahan bernilai Rp500 diganti menjadi Rp50. Nah, lalu yang kedua, uang kertas pecahan bernilai Rp1.000 menjadi Rp100. Nah, semua simpanan di bank yang melebihi Rp25.000 dibekukan. Nah, namun usaha pemerintah tersebut tidak mampu mengatasi kemerosotan atau penurunan ekonomi, terutama perbaikan dalam bidang moneter. Lalu yang ketiga, mengenai deklarasi ekonomi atau DEKON. Untuk mengatasi keadaan ekonomi yang semakin suram, pada tanggal 28 Maret 1963 dikeluarkan landasan baru bagi perbaikan ekonomi secara menyeluruh, yaitu deklarasi ekonomi atau DEKON. Tujuan dibentuknya DEKON untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, bebas dari sisa imperialisme untuk mencapai tahap ekonomi sosial Indonesia dengan cara terpimpin. Namun langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki ekonomi tersebut mengalami kegagalan. Faktor penyebabnya adalah yang pertama, penanganan masalah ekonomi tidak rasional. Lalu yang kedua, ekonomi lebih bersifat politik dan tidak ada kontrol. Dan yang terakhir yaitu pengeluaran negara cukup besar. Baik, sekian dapat saya sampaikan mengenai sebab-sebab tersebut. Bila ada kesalahan ataupun ketidaktepatan saya dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan para Santi.